Bentar. Itu ada sepeda motor kamu. Kamu jual aja sepeda motor kamu. Terus kalau motor aku dijual, aku mau naik apa? Ya kamu tinggal beli sepeda listrik kek, atau nge-grab kek, ojek kek, atau apalah. Kan masih bisa juga nyampe ke tempat kerja kamu. Terus nggak bisa nunggu aku gajian, sayang? Nggak bisa. Aku maunya pokok hari ini. Udah ya, kamu usahain sekarang juga. Kamu jangan lupa ya sepeda motor kamu dijual. Sayang. Terus aku mau dapat dari mana uang sebanyak itu? Masa iya aku harus jual motor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain ngajak aku ketemuan di sini? Ya kan aku mau. Ya. Emang pertanyaannya kok kayak gitu sih? Ya enggak, kamu tuh buang-buang waktu aku aja. Kecuali kamu ngajak ketemuan mau ngasih aku uang. Ya nggak apa-apa. Kalau masih nggak ada uangnya nggak usah ngajak ketemuan. Sayang, kan aku nyuruh kamu ke sini. Ya aku mau ngasih kamu uang. Hah? Berarti uangnya udah ada dong? Ya kalau aku uang nggak ada, nggak mungkin nyuruh kamu datang ke sini. Ya ampun sayang, coba kamu dari tadi tuh bilang dari awal kalau misal uangnya tuh udah ada. Jadi aku nggak perlu marah-marah sama kamu. Kamu kalau ada uang, omongannya langsung kayak gitu. Kamu tanya kayak aku nggak apa-apa atau gimana? Iya ya maaf sayang, ya udah mana Kemarin uangnya? kan aku habis jatuh. Kamu dari tadi nggak nanyain hidung aku kenapa luka. Oh iya sayang, Nih. hidung kamu kenapa? Ya kayak gitu, kalau kamu sayang sama aku cuma karena uang. Ya nggak gitu juga sayangnya, aku juga nggak memperhatikan. Emang kamu jatuh di mana sayang? Ya di depan rumah. Kok bisa? Ya bisa lah. Ya udah sayang, nggak apa-apa. Yang penting semoga kamu cepat sembuh dan sekarang kamu udah nggak apa-apa, udah bisa kerja lagi dan sehat walafiat. Ya udah, uangnya mana sayang? Ya udah. Nih, di kartu ATM ini ada uang 11 juta. Aku habis jual sepeda dan aku pinjem sama atasan aku. Wow. Ya udah, sisanya 1 juta bisa kamu buat beli apa? Yang penting kamu nggak neko-neko dan tetap setia sama aku. Ya enggak lah sayang, aku nggak bakal neko-neko, aku tuh pasti setia sama kamu. Makasih ya sayang. Ya udah, semoga bisnis kamu berjalan dengan lancar dan kamu bisa sukses. Amin. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Ya bentar dong, kan kita nggak ngajak aku makan atau gimana. Sayang, aku tuh harus bayar uang ini secepatnya. Kalau enggak, barangnya tuh nggak dikirim ke rumah. Ya udah, aku pulang ya. Ya udah deh, hati-hati. Oke. Hai sayang. Hei sayang. Kenapa sayang? Kamu kok ngajak ketemuan di sini? Nggak langsung ke rumah aja? Enggak, aku cuma sedikit mau cerita sama kamu sayang. Cerita apa? Kan enak di rumah, bisa sambil ngopi kan? Iya, nggak enak aja. Aku bentar lagi soalnya langsung mau nemuin temen aku sayang. Aku kesini cuma mau cerita, kalau di HP nggak enak aku ceritanya. Emang ada apa? Ya, gini sayang. Mulai hari ini aku nggak kerja di kantor itu lagi. Nggak kerja maksudnya? Ya, aku dipecat sayang. Dipecat? Ya, Kok bisa? ya. Pertama, ya biasalah. Kerjaan kan saling iri. Yang pertama banyak yang ngelaporin kalau kamu sering kesana. Yang kedua, karena aku banyak utang sama atasan. Tapi kan utangnya aku udah lunasin. Tapi menurutnya ya semua itu salah. Oh, berarti sekarang kamu udah nggak kerja lagi ya sayang ya? Iya, tenang sayang, aku akan dapat kerjaan kok. Bentar lagi aku mau menemui temen aku kan. Ya mau tanya-tanya cari kerjaan. Oh ya udah. Katanya temen aku sih di salah satu bank butuh satpam. Oh, bagus deh kalau gitu sayang. Ya udah, kamu semangat ya kerjanya. Semoga kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Oh iya sayang. Iya, bisnis kamu gimana? Kan ini udah berjalan hampir 1 bulan. Iya sayang, alhamdulillah bisnis aku udah berjalan 30%. Wah. Alhamdulillah lancar sih. Hebat kamu ya. Berarti sosial media kamu main ya. Iya dong sayang. Jadi nanti misal di bisnis aku ini aku sukses, nanti kamu kerja sama aku deh. Kok kerja sama aku? Kita kerja sama bareng, kan yang modalin aku kamu. Iya, masa ada kata-kata iya kerja sama aku. Iya enggak, maksudnya kita Ya, kerja sama bareng. kita merintis sayang. bareng. Iya bener, maksud aku gitu. Tapi enggak. Untuk saat ini kamu merintis sendiri aja. Aku masih mau ya cari kerja satpam. Soalnya kan aku juga punya sertifikat itu sayang. Jadi nanti aku tanya sama teman bank mana yang butuh ya security. Oh iya sayang. Ya Ya udah. semoga aja ya. Kamu
semangat ya kerjanya. Ya maksudnya bisnis kamu semangat sampai akhirnya kamu nanti bisa sukses. Amin. Tapi ingat, yang modalin pertama aku. Iya sayang, kamu kok ngungkit-ngungkit terus Iya, sih? meskipun nggak seutuhnya, tapi kan selama aku masih kerja, kamu minta apa aku kasih. Iya sayang, aku tuh nggak bakal lupa sama pengorbanan kamu buat aku. Ya udah yuk sayang ke rumah yuk. Daripada di sini. Udahlah sayang, aku mau lanjut ke temen aku. Ini aja, aku kan baru dipecat, masih pakai seragam kayak gini. Kamu beneran nggak mau mampir? Udah deh, kamu semangat bisnisnya ya. Ya udah deh Sampai kalau akhirnya kita nanti nikah, kita bisa sukses bareng-bareng. Amin. Janji tapi ya, kamu bakalan setia sama aku dalam keadaan apapun, dan kita akan menikah. Iya sayang, aku janji aku bakal setia sama kamu. Ya udah, aku jalan dulu ya. Ya udah sayang. Ngomong-ngomong, kamu nggak tanya, ini motor aku baru kemarin habis dijual. Oh ini motor kamu sayang? Ya nggak apa-apa, motor seadanya, yang penting bisa jalan kemana-mana kan. Iya bener. Oh iya, kamu nggak usah jalan-jalan kemana, kan sekarang di Bondowoso lagi krisis BBM. Iya, ya udah kamu Iya, soalnya kapan-kapan. Bentar, kapan-kapan kamu ajak aku naik ini ya? Iya, ini krisis ya, kendala BBM, pengirimannya telat sayang. Soalnya kan jalan Bumitir ditutup, jadi Baluran kan macet. Jadi BBM-nya telat ngirimnya. Kayaknya di Jember Situbondo juga deh, macet, antrinya panjang. Emang Aku iya? aja ini tadi diisi tadi malam, antrinya sampai 2 jam. Waduh, lama banget. Ya udah. Nggak apa-apa antri panjang, yang penting jangan lupa ngopi. Bener. Ya udah, aku sayang. balik ya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Pak, nanti saya sampaikan sama Bu Bos. Kalau habis acara yang sekarang kita langsung menuju ke sana Pak. Siap Pak, siap. Oke, sampai bertemu di sana Pak. Waalaikumsalam. Cinun? Iya bener Cinun. Apaan sih Val? Sayang, kamu kemana aja sih? Terakhir kita ketemu pas aku bilang aku dipecat. Dan sejak itu kamu kenapa menghilang? Kamu blokir kontak aku, kamu nggak ada kabar. Val, bisnis aku sekarang tuh udah sukses, udah maju-majunya, jadi aku nggak butuh kamu lagi. Hah? Tega kamu ngomong kayak gitu? Saat kamu merintis, siapa yang ada di samping kamu? Siapa yang selalu bantu kamu? Ya, aku tahu. Kamu memang yang selalu ada di samping aku, dan modal awal dari usaha aku sekarang itu dari kamu. Terus, kenapa kamu menghilang dan gak ada kabar? Ya karena kamu udah nggak punya kerjaan yang bagus, dan aku udah nggak butuh kamu. Kamu salah bilang kayak gitu. Aku sekarang kerja kok, aku jadi sopir. Terus kamu bangga karena kamu kerja jadi sopir? Kamu sadar nggak aku siapa dan kamu siapa? Sekarang kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu ingat nggak janji kamu kalau kamu mau menikah sama aku? Itu janjiku dulu sama Oh, kamu. sekarang setelah kamu sukses dan bisnis kamu naik, kamu lupakan aku. Kacang lupa kulitnya kamu ya? Kamu jangan asal ngomong ya. Kamu jangan pernah bilang kalau aku kacang lupa kulit. Aku bisa dapetin apa yang aku mau sekarang dengan usaha aku sendiri. Usaha sendiri kamu bilang. Oke, kamu merintis memang sendiri. Tapi kalau nggak ada modal aku bukannya mau hitung-hitungan atau mengingat ya. Tapi cuma, kamu jangan kayak gitulah. Oh, kenapa? Kamu sekarang ngerasa kalau kamu tuh ngebantu aku cuma karena kamu udah ngasih modal aku. Berapa nomor rekening kamu? Aku ganti modal yang kamu kasih ke aku dulu. Udah Cinun, aku ikhlas dengan semua ini. Tapi cuma, kenapa kamu nggak ada kabar? Terus gimana dengan hubungan kita? Kamu nanya hubungan kita? Aku mau kita putus. Cinun, Apa lagi sih? kamu menghilang selama ini dan kita ketemu sekarang, kamu bilang putus. Ya terus kamu mau aku jawab apa, Val? Benar kamu mau putus sama Ya aku? iyalah. Setelah kamu sukses, dan apakah ada orang di samping kamu sekarang? Aku nggak peduli soal itu. Yang penting aku sekarang udah sukses dengan bisnis aku, dan aku udah nggak butuh kamu. Dan lagi. kamu sekarang mau melupakan aku? Aku nggak pernah ngelupain kamu. Tapi aku udah nggak mau hidup sama-sama lagi sama kamu. Aku butuh laki-laki yang setara, Val, sama aku. Oke, kalau itu memang mau kamu dan membuat kamu bahagia, oke, aku terima kita putus. Oke. Berarti tugas aku sekarang
mengubur kenangan kita dalam-dalam. Oh jelas, itu harus karena kita sekarang udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Bentar. Kak Citra ya? Oh, ya Mak. Oh ya ampun, saya senang bisa ketemu sama kakak. Oh ya kak, aku mau ngasih tahu nih kalau aku tuh sebenarnya pengguna produk kakak. Oh ya? Iya, Udah berapa lama pakainya? aku sih udah sekitar 5 bulan. Tapi karena aku cocok, jadi aku promosi dan sekarang aku udah jadi distributornya kakak. Oh ya? Iya. Bisa penjualan berapa, Mbak? Alhamdulillah tiap bulan bisa mencapai di angka 1.500. Oh ya? Iya. Wah, hebat banget dong. Jadi Iya. awalnya yang cuma coba-coba, terus cocok. Cocok. Pinter banget nih marketingnya. Iya. Oh iya kak, kebetulan aku juga ada produk aku sendiri. Siapa tahu kakak mau? Oh boleh? Beneran kakak mau cobain produk aku? Boleh? Kebetulan produk aku itu body care kak, cuman aku sekarang lagi nggak bawa. Jadi next aja deh, misal. Gak apa-apa, nanti dikirim aja, nggak apa-apa kok. Oh ya udah boleh. Ya, Nanti aku mbaknya kontak ya. Boleh, di Instagram aja nggak apa-apa. Iya. Pantesan kulitnya bening, Mbak. Alah, masih beningan kakak juga. Oh iya kak, sosmed kakak yang mana? Kayaknya banyak akun fake-nya deh. Yang ini bukan? Permisi ya, yang di Iya. atas. Permisi Bu, Ah, kita siap. loh, Noval, kamu ngapain ada di sini deket-deket sama bos besar kayak Kak Citra? Mbak, maaf. Kenal, ini sopir saya. Sopir? Iya. Kok bisa sih kak mempekerjakan cowok yang nggak punya titel sama sekali kayak dia? Maksud mbaknya apa ya? Ya kan emang bener kak, kalau misal si Noval itu nggak punya titel dan nggak punya bakat apa-apa, kok bisa sih keterima kerja sama Kak Citra? Tapi selama dia kerja sama saya, dia baik-baik aja kok. Bu, mohon maaf Bu. Jadi dia mantan saya Bu, yang Noval pernah ceritakan ke Ibu. Ya kalau saya pernah nolong. Oh, jadi Orang. yang Pak Noval cerita sama saya itu mbak ini? Ya Bu. Aduh Val, cuma dengan uang 10 juta yang kamu kasih ke aku, kamu sampai ngumbar-ngumbar ke bos Oh kamu? enggak, dia enggak ngumbar mbak. Cuma dia sedikit cerita lah sama saya waktu pertama kali dia kerja. Malu-maluin banget kamu ya Val, cuma hal kecil kayak gitu sampai diceritakan. Dasar orang miskin. Mbak, kalau ngomong dijaga ya. Pak Noval itu calon suami saya. Hah? Calon suami? Kenapa? Aku nggak salah dengar. Kenapa? Aku nggak salah dengar kalau Noval calon suami. Iya, Pak Noval calon suami saya. Jadi saya minta kalau ngomong dijaga. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Mana mungkin seorang bos besar mau nikah sama cowok miskin, apalagi cuma supirnya doang. Semuanya bakal mungkin kalau sudah dilakukan. Dan saya menilai selama ini Pak Noval kerja sama saya, dia baik dan dia tulus. Jadi apa salahnya kalau saya menaruh hati kepada Pak Noval? Kak, mending kakak sadar deh. Mana mungkin sih seorang Noval yang cuma orang sepele bisa dapetin kakak? Semua apa kata takdir, dan mungkin jodoh aku Pak Noval, Mbak. Gimana ceritanya sih? Val, kamu nggak main kotor kan, Val? Cinun, dari dulu aku nggak pernah main kayak gitu. Ya mungkin ini rezeki nomplok buat aku, bisa ya dinikahin sama bos aku sendiri. Iyalah, rezeki nomplok. Kamu kan bisa numpang hidup setelah ini. Cinun, aku ini orangnya pekerja keras. Dari dulu aku diporotin sama kamu, aku tetap bekerja keras walau terlilit hutang. Halah, udah deh Val. Kak Citra ini lagi nggak sadar aja. Nanti dia kalau udah sadar dia juga nggak bakal mau sama cowok kecil kayak kamu. Mbak, namanya Cinta tuh nggak kenal dia siapa. Jadi aku minta sama mbaknya jangan pernah gangguin Noval lagi. Mending mbaknya sekarang pergi. Tolong pergi, Pak. Pergi nggak? Kok bisa sih bisa dapetin bos kayak gitu? Bentar, saya mau ke toilet dulu. Biar tuh nggak usah dikawal. Siap, Bos. Kenapa sih bos bilang aku calon suaminya? Berarti Mas Noval, Bos Noval. Udah, kamu gak usah kayak gitu, Berto. Apa sih bos ini beneran ya? Tapi beneran sepertinya, Mas. Bos. Berto, udah gak usah kayak gitu, Berto. Tapi iya pertama aku masuk. Coba. Jangan, Bos. Sakit. Sakit, Bos, ini, Bos. Berarti aku nggak mimpi dong. Enggak, Bos. Ini nyata, Bos. Gak mimpi-mimpi, Bos.
Gimana kalau aku bisa nikah beneran sama Bu Citra ya? Itu Betul, bentar. Dari awal, tapi aku juga, iya sebenarnya ada rasa, tapi saya sadar diri, iya Berto. bos. Sekarang sip dah. Kalau aku nikah, Kenapa masih dikawal? Kan tadi aku udah bilang gak usah dikawal. Saya cuma lihat-lihat sekitar, Bu. Berto mana? Berto, katanya beli kopi, Bu. Yaudah, Iya, saya mau ngomong sebentar, boleh, Bu? boleh. Maaf, Bu, lancang. Saya mau nanya tentang omongan Ibu yang tadi. Kenapa? Masalah pernikahan. Iya. Kamu nggak mau sama aku? Iya, siapa yang nggak mau sama Ibu? Meskipun semua orang mau, Bu, kan cantik, sukses, tapi kita kan beda kasta, Bu. Yaudah, kalau emang mau, kita nikah. Nanti aku minta tolong sama Dinda buat urusin semuanya. Kita nikah, Bu. Tapi jujur dari awal saya memang suka, Bu, sama Ibu, tapi kan saya sadar diri, Bu. Saya siapa? Ya, seperti yang Pak Noval bilang tadi, siapa yang gak suka sama aku. Tapi nggak bohong, Bu. Kenapa sih kamu? Saya kebelet pipis, sakit perut, Bu. Sumuk, Bu. Lucu banget, yaudah. Kita ke Bertu. Bu, ini beneran, Bu? Kamu gak mau sama aku? Iya, tapi bukan berarti Ibu orang kaya, Bu. Tapi saya suka sama Ibu juga tentang kepribadian Ibu. Good job, bro. Yaudah. Nikah, Bu. Iya. Iya udah, Bu. Makasih, Bu. Yang tegas dong, ini bukannya Noval aku kenal ya. Oke, Bu. Makasih. Kita nikah, Bu. Yaudah. Bu, Bu. Bentar, Bu. Katanya tadi digandeng, Bu. Saya mengungkapkan satu. Iya. I love you, Bu. Elf itu. Bu. Hah? Beneran aku dicium bos aku sendiri. Duh.